Dr. Stone chapter 155. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setelah Gen berhasil masuk ke dalam markas kelompok penduduk Amerika dan bertemu dengan Dr. Seno, pemimpin dari kelompok penduduk Amerika tersebut sebagai mata-mata, Dr. Seno pun meminta kepada anak buahnya untuk segera membunuh pemimpin kerajaan sains yang bernama Dr. Taiju, yang mana tugas untuk membunuh pemimpin dari kerajaan sains tersebut diambil alih oleh Stanley, mantan dari pasukan militer Amerika. Dan dalam misinya tersebut, kita telah melihat bahwa Stanley bertugas bersama dengan 3 orang rekannya yang bernama Luna, Max, dan Carlos, yang mana tugas Luna adalah sebagai mata-mata yang akan masuk ke dalam kerajaan sains, sama seperti yang telah Gen lakukan sebelumnya untuk masuk ke dalam kelompok penduduk Amerika, di mana misi Luna masuk ke dalam kerajaan sains sebagai mata-mata adalah untuk mengidentifikasi orang yang bernama Dr. Taiju, lalu mengajaknya untuk pergi ke dek kapal. Lalu dengan tanda yang diberikan Luna, maka Stanley yang telah bersiap dari tempat jauh dengan senjata yang dibuat oleh Dr. Seno akan segera menembak Dr. Taiju. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah negosiasi sebelumnya di mana saat Dr. Seno berhasil masuk ke dalam frekuensi radio komunikasi milik kerajaan sains, Dr. Seno sempat melakukan negosiasi dengan kerajaan sains di mana Dr. Seno ingin mengetahui bagaimana cara kerajaan sains membangkitkan patung-patung batu manusia yang telah membatu akibat sinar pembatuan yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Selain itu, dalam negosiasi tersebut, Dr. Seno juga menginginkan agar kerajaan sains tunduk dan menjadi bawahannya, yang mana pada akhirnya negosiasi tersebut tidak mencapai kesepakatan dan membuat pertempuran antara kerajaan sains melawan kelompok penduduk Amerika dimulai. Dan tampaknya kedua pemimpin dari masing-masing kelompok, baik Senku maupun Dr. Seno memikirkan rencana yang sama, yaitu dengan langsung memburu pemimpin dari masing-masing kelompok. Dan alasan mengapa Dr. Seno ingin langsung membunuh pemimpin dari kerajaan sains dengan penembak jitu yang dimilikinya adalah karena menurut Dr. Seno, cara tersebut adalah cara bertarung ilmiah yang paling elegan. Selain itu, dengan langsung mengincar pemimpin dari kelompok musuh, mereka dapat menghindari konfrontasi yang kacau dan perang pun bisa selesai dengan jumlah korban yang sedikit. Lalu di tempat lain, setelah mengetahui bahwa Luna telah berhasil masuk ke dalam kapal milik kerajaan sains, Stanley, Max, dan Carlos yang terus mengamati tanda yang akan diberikan Luna dari kejauhan pun terus berusaha fokus untuk terus mengamati setiap tanda yang akan diberikan Luna. Bahkan stok air yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Max dan Carlos tanpa mengerti mengapa mereka berdua harus menyiapkan air sebanyak itu pun akhirnya mengerti alasan mereka diminta untuk membawa air sebanyak mungkin. Dan alasannya adalah agar Stanley dapat meminumnya dan dapat terus fokus hingga waktu yang sangat lama. Karena meskipun Luna telah berhasil masuk ke dalam kapal milik kerajaan sains, Luna juga harus mengidentifikasi orang yang bernama Dr. Taiju dan membawanya ke atas dek, lalu memberikan tanda kepada Stanley tanpa harus ketahuan, yang pastinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu di tempat lain lagi, di dalam kapal milik kerajaan sains, meskipun semua warga kerajaan sains tidak langsung mempercayai Luna, mereka semua tetap memperlakukan Luna dengan baik, namun tetap dengan batasan-batasan. Bahkan menurut Ryusui, kemungkinan besar 70% Luna adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Dr. Seno. Namun meskipun Senku juga berpikir demikian, Senku sama sekali tidak mempermasalahkannya selama Luna memberikan apa yang mereka mau. Karena menurut Senku, di dalam pertarungan sains, senjata terkuat adalah informasi. Lalu setelah berhasil masuk ke dalam kapal milik kerajaan sains, Luna pun mulai menjalankan misinya untuk mengidentifikasi orang yang bernama Dr. Taiju. Namun karena penduduk kerajaan sains sangat banyak, Luna pun kesulitan untuk menemukan Dr. Taiju dan mulai menggunakan keahlian menilainya dengan menganalisa bahwa jika Dr. Taiju adalah orang yang memakai ilmunya untuk memimpin kerajaan sains mulai dari dunia batu hingga sekarang,
maka kemungkinan besar Dr. Taiju adalah orang yang sangat cerdas, pekerja keras dengan tekad yang meyakinkan, yang mana ternyata ciri-ciri tersebut adalah lelaki idaman Luna yang membuatnya merasa bahwa misi tersebut akan mampu ia selesaikan. Namun setelah mencoba menganalisa beberapa orang warga kerajaan sains, Luna sama sekali tidak menemukan ciri-ciri orang seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Lalu di saat Luna sedang mencoba untuk menemukan Dr. Taiju, Yuzuriha tiba-tiba memanggil nama Taiju, yang mana ternyata Dr. Taiju sedang berada di dekat Luna yang sedang diminta tolong oleh Yuzuriha untuk mengangkat batang-batang kayu, yang membuat Luna sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa semua bayangan tentang seorang jenius, pemimpin dari kerajaan sains sama sekali tidak tampak seperti bayangannya. Lalu setelah berhasil mengetahui orang yang bernama Dr. Taiju, maka misi Luna selanjutnya adalah membawanya berjalan di atas dek, yang mana menurut bayangan Luna, bagian misi selanjutnya yaitu membawa Taiju ke atas dek kapal pasti akan sulit. Karena menurut Luna, Dr. Taiju pasti akan fokus pada urusan sains yang berada di bawah dek, dan bukan tipe yang sering jalan-jalan keluar. Lalu di saat Luna sedang berpikir tentang cara bagaimana memancing Dr. Taiju naik ke atas dek, tiba-tiba Luna melihat Taiju telah berada di atas dek, yang mana Taiju baru saja kembali ke atas dek setelah mengangkat sebuah batang pohon, yang mana membuat Luna sangat terkejut karena sangat jauh berbeda dari bayangan sebelumnya. Lalu setelah berhasil mengidentifikasi Dr. Taiju, membawanya ke atas dek, maka misi terakhirnya adalah menunjuk ke arah Dr. Taiju sebagai tanda agar Stanley melepaskan tembakannya. Namun di saat Luna hendak memberikan tanda kepada Stanley, tiba-tiba Senku datang menghampiri Luna dan secara belak-belakan menginterogasi Luna dengan bertanya kepadanya informasi tentang Dr. Seno. Namun karena tampaknya tidak berjalan lancar, Ryusui pun mencoba cara yang berbeda dengan mengandalkan kemampuan Prancois untuk membuatkan Luna sesuatu yang disukainya agar mereka dapat memenangkan hatinya. Lalu berkat ilmu sains Senku, keahlian Prancois dan ide Ryusui, kerajaan sains pun berhasil membuat es krim vanila dan memberikannya kepada semua warga kerajaan sains dan kepada Luna untuk memenangkan hatinya. Namun karena Luna melihat proses pengolahan es krim vanila dengan menggunakan ilmu sains Senku, Luna pun bertanya kepada Senku tentang bagaimana Senku dapat menggunakan benda listrik untuk membuat vanila, yang mana biji vanila tidak tumbuh di Amerika. Senku pun menjawab bahwa selalu ada jalan lain untuk hal yang tidak bisa kita lakukan. Manusia sejak dulu bertahan hidup dengan cara itu selama 2 juta tahun. Melihat kembali ke bahan dasar yang membuat dunia kita, membantu kita menciptakan benda-benda yang dulu tidak kita miliki. Itulah sisi manis dari kimia organik. Mendengar perkataan Senku tersebut, Luna pun tampak terpesona olehnya. Namun segera mengingat bahwa misinya saat ini adalah untuk membunuh pemimpin dari kerajaan sains. Lalu berkata bahwa ini kerja yang bagus. Meminjam kata-kata favorit Dr. Seno ini sangat elegan. Mendengar perkataan Luna tersebut, Senku pun terkejut dan bertanya kepada Luna, apakah Dr. Seno adalah mantan ilmuwan NASA? Lalu Luna pun menjawab bagaimana kau mengetahuinya. Mendengar percakapan Senku dan Luna, Ryusui dan kerajaan sains pun kaget dan bertanya kepada Senku tentang siapa sebenarnya Dr. Seno tersebut. Dan ternyata pada saat Senku kecil, di mana saat Senku mulai membuat roket, Dr. Seno adalah mentor sains Senku. Yang mana secara tidak langsung, Dr. Seno adalah guru yang telah mengajari Senku tentang ilmu sains sejak Senku masih kecil. Lalu jika Dr. Seno adalah mentor sains Senku dalam membuat sebuah roket pada saat Senku masih kecil, maka besar kemungkinan jika kerajaan sains bekerja sama dengan kelompok penduduk Amerika yang dipimpin oleh Dr. Seno, maka tujuan Senku untuk membuat sebuah roket dan pergi ke bulan untuk menyelidiki tentang dalang di balik pembatuan yang terjadi di bumi ribuan tahun yang lalu akan sangat mungkin terjadi. Lalu jika Dr. Seno adalah mentor sains Senku dari saat Senku masih kecil, mengapa Senku tidak menyadari hal tersebut setelah mengetahui bahwa nama pemimpin kelompok penduduk Amerika adalah Dr. Seno sebelum kedatangan Luna ke kapal mereka, dan baru menyadarinya setelah Luna mengatakan bahwa perkataan yang diucapkan oleh Senku adalah perkataan favorit Dr. Seno, atau nama Dr. Seno tersebut adalah nama palsu yang digunakan Dr. Seno saat ini sehingga Senku tidak mengenalinya. Sepertinya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya.
Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.